Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1 Misfara Irmatian dengan NIM 089, kemudian ada Andreza dengan NIM 074, dan ada Andre Kurniawan Aditya dengan NIM 071, kemudian ada saya sendiri Aditya Nugraha dengan NIM 061, dan yang terakhir ada Ricardus Naruloko dengan NIM 014. Di sini kami akan mempresentasikan tentang investigasi opsi transmisi untuk perdagangan listrik lintas batas di jaringan listrik ASEAN. Yang pertama, pengenalan. Diperlukan penyelidikan yang komprehensif untuk melaksanakan perdagangan lintas batas, terutama pada masalah teknis, ekonomi, dan lingkungan selama interkoneksi sistem tenaga dari masing-masing negara. Di antara masalah interkoneksi jaringan, pemilihan teknologi transmisi HVAC dan HVDC adalah yang paling penting karena investasi besar terkait dengan komisioning jalur transmisi regional jarak jauh. Perencanaan jaringan transmisi yang lebih maju dan kuat diperlukan untuk pembenaran investasi dan desain jaringan yang efisien selama implementasi praktis. Teknologi transmisi HVDC menjadi lebih menarik daripada teknologi AC karena HVDC memiliki beberapa keunggulan, seperti efektivitas biaya, pengurangan ukuran dan berat, kehilangan daya yang rendah karena penggunaan dua kabel, kemudian kelebihan selanjutnya yaitu manajemen daya reaktif, dan yang terakhir yaitu harmonik. Berdasarkan Research Gap, artikel ini berisi perbandingan opsi transmisi HVAC dan HVDC untuk interkoneksi transmisi point-to-point terhadap pengembangan APG untuk skenario pembangkitan dan permintaan tahun 2030. Kemudian yang kedua yaitu metodologi 2.1 ikhtisar model APG. Model APG untuk menganalisis karakteristik ekonomi opsi koneksi HVAC dan HVDC untuk semua interkoneksi lintas batas dengan mempertimbangkan persyaratan maksimum untuk kapasitas transmisi lintas batas di bawah skenario 2030. Berikut adalah tabel dari jarak antar node interkoneksi individu. Nah, jaringan APG dalam penelitian ini diwakili oleh 15 node karena keberadaan 15 operator sistem transmisi atau TCO yang terisolasi dalam proyek interkoneksi, yaitu ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura, Brunei, dan Filipina, yaitu Great Blue Zone, yang dimana diwakili oleh satu node. Kemudian untuk Malaysia diwakili oleh 3 simpul, yaitu Semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Kemudian untuk Indonesia sendiri diwakili oleh 4 node. Yang pertama ada Sumatera, kedua Batam, yang ketiga Kalimantan Barat, dan yang terakhir yaitu Kalimantan Timur. 15 node ini saling terhubung oleh link transmisi lintas batas. Dalam model ini tidak ada batasan kapasitas yang dipertimbangkan untuk tautan transmisi lintas batas. Kemudian yang selanjutnya 2.3 pemodelan generasi. Nah, untuk pemodelan generasi ini juga dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu generasi konvensional. Batu bara merupakan penyumbang terbesar campuran bahan bakar karena ketersediaannya dan biayanya yang rendah. Kemudian batu bara diperkirakan akan memberikan kontribusi sekitar 35,67% dari total kapasitas terpasang pada 2030. Gas alam adalah kontributor terbesar kedua untuk campuran bahan bakar dan akan memberikan kontribusi sekitar 25,63% dari total kapasitas terpasang pada tahun 2030. Selanjutnya yaitu generasi terbarukan.
Pembangkit listrik tenaga air adalah sumber energi terbarukan yang paling melimpah dan dapat diandalkan di kawasan ASEAN dan akan berkontribusi sekitar 26,63% dari kapasitas terpasang pada tahun 2030. Kapasitas pembangkitan 25% dan 50% dipertimbangkan di sini untuk pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Pembangkit listrik panas bumi juga termasuk dalam model dan output-nya dianggap bervariasi antara kapasitas minimum dan maksimum yang tersedia. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ricardus. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang berikutnya yaitu pemodelan permintaan. Permintaan listrik puncak setiap node dianggap sebagai permintaan beban untuk model ini. Lalu pemodelan biaya pembangkitan variabel. Tujuan dari model ini adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial atau meminimalkan biaya pembangkitan variabel untuk negara-negara ASEAN dengan memprioritaskan transmisi lintas batas. Biaya pembangkitan variabel adalah jumlah dari biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya bahan bakar untuk masing-masing sumber pembangkit listrik. Lalu yang selanjutnya yaitu data skenario. Data pembangkitan dan permintaan listrik untuk skenario 2030 diambil dari sumber yang tersedia untuk umum, sebagian besar dari rencana pengembangan tenaga TSO. Lalu yang berikutnya yaitu tabel biaya O dan M yang didatakan untuk negara-negara ASEAN. Nah, untuk menghitung persyaratan transmisi lintas batas yang realistis dari skenario negara-negara ASEAN untuk 2030, simulasi pasar energi dimasukkan ke dalam model ini. Model simulasi pasar dirancang untuk biaya minimum model pembangkit listrik ASEAN untuk APJ. Berikutnya. Penilaian ekonomi untuk membandingkan opsi HVDC dan HVAC. Perbandingan antara HVDC dan HVAC dapat diselesaikan mengenai pengeluaran modal, termasuk persyaratan kompensasi reaktif dan biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan kehilangan. Lalu ada biaya modal. Biaya modal sistem transmisi HVAC termasuk biaya saluran transmisi dan biaya gardu induk untuk kedua ujung interkoneksi, semua komponen dan transformator, dan kompensasi reaktif yang diperlukan oleh sistem transmisi HVAC untuk memfasilitasi transmisi daya yang memadai. Biaya modal sistem HVAC, HVDC adalah biaya konverter AC ke DC di kedua ujung interkoneksi dan biaya saluran transmisi. Biaya seumur hidup link transmisi mengandung kontribusi yang signifikan dari biaya operasional, kerugian energi dalam sistem, dan biaya pemeliharaan. Rugi-rugi pada sistem transmisi AC terutama terjadi pada kabel, meskipun rugi-rugi juga terjadi di dalam gardu induk. Kerugian ini dikompensasi dengan menggunakan generator tambahan. Biaya yang terkait dengan ini disebut biaya operasional. Rugi-rugi kabel dalam sistem transmisi HVAC memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, rugi-rugi akibat transmisi daya aktif melalui kabel, dan yang kedua, rugi-rugi akibat produksi daya reaktif dari kapasitansi kabel. Nah, kedua kerugian ini tergantung pada resistansi kabel transmisi yang diatur oleh panjang kabel
efek kulit, kedekatan, dan suhu. Rugi-rugi pada sistem transmisi HVDC bergantung pada rugi-rugi kabel dan rugi-rugi konversi AC ke DC. Rugi-rugi kabel berhubungan dengan resistansi kabel dan transmisi daya aktif. Rugi-rugi konversi AC ke DC memiliki komponen tanpa beban yang tetap dan komponen aliran daya yang proporsional. Biaya perawatan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap biaya operasional seumur hidup dari sistem transmisi. Oleh karena itu, biaya pemeliharaan menjadi pertimbangan dalam menghitung biaya operasional seumur hidup. Untuk saluran transmisi HVAC dan HVDC, 1% dari biaya investasi tahunan dianggap sebagai biaya pemeliharaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andreza. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Hasil dan diskusi. Bisa kita lihat dari peta transmisi listrik lintas batas yang optimal untuk kawasan ASEAN. Nah, dari gambar peta ini bisa kita amati panah menunjukkan arah aliran daya yang dominan antara node. Daya terutama mengalir dari node dengan kapasitas pembangkit yang besar dengan biaya pembangkit yang rendah, dan permintaan ke node dengan biaya dan permintaan pembangkit yang tinggi. Dari gambar tersebut, Myanmar, Laos, Kamboja, Sumatera, Batam, dan Sarawak di Pulau Malaysia diidentifikasikan sebagai pengekspor bersih listrik ke node tetangga karena ketersediaan sumber daya pembangkit berbiaya rendah PLTA dan pembangkit panas bumi dibandingkan dengan permintaan beban dari masing-masing node. Di sisi lain, Thailand, Vietnam, Pulau Malaysia, Singapura, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Brunei, Sabah di Malaysia, dan Luzon di Filipina diidentifikasikan sebagai pengimpor listrik bersih, mengingat kurangnya sumber pembangkit listrik berbiaya rendah yang cukup untuk memenuhi permintaan di Thailand, Pulau Malaysia, Sarawak, dan Sabah dapat menjadi hub transportasi listrik. Di kawasan ini dengan mentransmisikan listrik dari node pembangkit berbiaya rendah ke node pembangkit berbiaya tinggi untuk memenuhi kebutuhan listrik melalui sistem APG. Kemudian ada perbandingan ekonomi antara opsi HVDC dan HVAC. Masa pakai saluran transmisi adalah 30 tahun, dan faktor pemulihan modal untuk masa pakai ini dihitung dengan mempertimbangkan tingkat diskon 12%. Biaya total kehilangan energi tahunan selama transmisi dihitung menggunakan perkiraan biaya O dan M. Rata-rata yang diratakan yaitu 35,34 USD per meter watt hour untuk kasus ini. Perbandingan biaya tahunan interkoneksi lintas batas untuk teknologi HVAC dan HVDC ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat dari diagram tersebut teramati bahwa sistem transmisi HVDC layak untuk Myanmar Thailand, Thailand Laos, Thailand Kamboja, Laos Vietnam, Pulau Malaysia Sumatera, Pulau Malaysia Sarawak, Singapura Sumatera, Sarawak dan wilayah Kalimantan, dan Sabah Malaysia ke Luzon Filipina karena rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan untuk transmisi daya massal jarak jauh. Selanjutnya akan saya serahkan ke Nespara. Baik, saya akan melanjutkan. Selain itu, kompensasi reaktif diperlukan untuk HVAC yang membutuhkan lebih banyak biaya modal untuk transmisi daya jarak jauh. Untuk interkoneksi yang tersisa, opsi HVAC lebih menguntungkan daripada HVDC karena jarak transmisi yang kecil dalam interkoneksi tersebut, di mana biaya modal lebih tinggi untuk HVDC daripada HVAC. Perbandingan biaya tahunan akibat kehilangan energi selama transmisi disajikan pada gambar 3. Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa teknologi transmisi HVDC memiliki biaya tahunan yang lebih kecil karena kehilangan transmisi yang lebih rendah.
dan tidak ada daya reaktif, serta kerugian kompensasi daya reaktif yang lebih kecil daripada teknologi transmisi HVAC. Biaya tahunan untuk sistem transmisi HVAC adalah $1.024 US, $1.024 juta lebih banyak dibandingkan dengan HVDC pada interkoneksi APG yang dipilih. Dan ini terutama disebabkan oleh kehilangan energi yang terkait dengan sistem HVAC. Oleh karena itu, dalam hal efisiensi energi, opsi HVDC lebih cocok daripada HVAC untuk interkoneksi APG tersebut. Lanjut. Rincian total biaya ekuivalen tahunan yang terkait dengan interkoneksi antara Myanmar dan Thailand untuk HVAC dan HVDC ditunjukkan pada gambar 4. Dari hasil yang diberikan dalam gambar 4, dapat disadari bahwa biaya akibat rugi-rugi sepanjang saluran transmisi memiliki kontribusi terbesar terhadap total biaya untuk HVAC, sedangkan biaya akibat investasi konverter HVDC merupakan yang terbesar untuk HVDC. Biaya ini masing-masing setara dengan $330,12 juta US dan $323,5 juta US per tahun. Lanjut, rugi saluran transmisi HVAC mencapai 51,58% dan biaya investasi konverter HVDC masing-masing menyumbang 55,41% dari total biaya ekuivalen tahunan untuk opsi transmisi HVAC dan HVDC. Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa biaya investasi saluran transmisi HVAC dan biaya kerugian saluran transmisi HVDC yang masing-masing sebesar 21,82% dan 21,65% merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap total biaya. Biaya investasi gardu induk dan kompensator reaktif juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total biaya HVAC, yaitu masing-masing sebesar 11,64% dan 5,82%. Kerugian konverter HVDC dan biaya investasi saluran transmisi HVDC yang masing-masing 10,13% dan 9,53% memiliki kontribusi yang signifikan dalam kasus HVDC. Pengurangan biaya investasi konverter HVDC dan kerugian konverter HVDC dapat memiliki efek penting pada transmisi HVDC. Teknologi VSC HVDC masa depan dapat mencapai hal ini dengan misalnya menggunakan VSC bertingkat alih-alih konverter 2 tingkat untuk mengurangi kerugian konverter. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Dipersilahkan. Ya, saya melanjutkan presentasi. Yang ketiga, poin ketiga adalah analisis sensitivitas seperangkat asumsi desain dan masukan yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Misalnya, opsi HVAC cocok untuk jarak pendek dan transfer daya rendah karena biaya modalnya yang sangat rendah. Namun, sistem HVAC memiliki kerugian yang lebih tinggi daripada HVDC. Jika biaya konverter HVDC dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima, maka opsi transmisi HVDC dapat bersaing secara ekonomis dengan HVAC untuk jarak pendek. Variabel penting lainnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil akhir adalah jarak sebenarnya dari transmisi daya. Hanya jarak interkoneksi antar jaringan asinkron yang mempertimbangkan untuk menghitung biaya tahun baik untuk opsi transmisi HVAC atau HVDC. Hasil simulasi OPF menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan dari Myanmar, Laos, dan Kamboja perlu ditransfer ke pusat beban permintaan tinggi di Malaysia dan Singapura melalui infrastruktur transmisi Thailand dan Malaysia. Saat ini,
jenis perdagangan kekuatan lintas batas multilateral yang sama dari Laos ke Singapura melalui proyek integrasi tenaga listrik dari Laos, Thailand, Malaysia, Singapura dalam kurung LTMS CPIP sedang dilaksanakan di ASEAN. Akibatnya, analisis kelayakan opsi transmisi untuk interkoneksi di antara jaringan asinkron dengan memvariasikan jarak transmisi daya aktual daripada hanya menggunakan jarak interkoneksi tetap diperlukan. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas opsi transmisi untuk interkoneksi dengan memvariasikan jarak dilakukan di sini. Untuk Myanmar, Thailand, Kamboja 1 sampai 2, Thailand, Kamboja 2 dan 4, Thailand, Laos, DPR 2 dan 3, Kamboja, Vietnam 4 dan 5, Thailand, Malaysia 02 dan 06, dan Sarawak, Sabah 10 dan 14. Penjelasan gambar 5 adalah dapat diamati bahwa sistem transmisi HVAC pada awalnya memiliki biaya tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem transmisi HVDC untuk interkoneksi yang dipilih, yaitu Myanmar, Thailand 01 dan 02, Thailand, Kamboja 204, Thailand, Laos 0203, Kamboja, Vietnam 0405, Thailand, Malaysia 0206, dan Sarawak, Sabah 1014. Selain itu, dari terbukti bahwa total biaya tahunan sistem transmisi HVAC meningkat lebih tinggi daripada sistem transmisi HVDC dengan bertambahnya jarak transmisi. Menunjukkan bahwa persilangan terjadi kira-kira antara 185 sampai 200 km jarak interkoneksi Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Thailand, Laos. Pada gambar juga menunjukkan bahwa biaya tahunan sistem HVAC meningkat secara signifikan setelah jarak ringkas. Biaya tahunan HVAC menjadi hampir 2 kali lipat dari HVDC pada jarak 500 km. Dari gambar 5B juga dapat dilihat bahwa crossover terjadi kira-kira antara jarak 170 sampai 190 km. Untuk interkoneksi Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Sarawak, Sabah juga biaya tahunan HVAC menjadi kira-kira 2 kali lipat dan HVDC pada jarak 500 km. Biaya transmisi HVAC lebih sensitif biaya operasional dibandingkan sistem transmisi HVDC, terutama terhadap rugi-rugi transmisi. Sejumlah faktor tambahan dapat dipertimbangkan dengan menganalisis sensitivitas, seperti menghilangkan pengembalian tanah logam untuk casing transmisi HVDC dan biaya STATCOM untuk mengontrol tegangan untuk casing HVAC. Mempertimbangkan lain-lain ini dapat mengurangi jarak crossover atau titik impas di mana HVDC menjadi lebih murah daripada HVAC. Next slide. Kesimpulan. Hasil perbandingan ekonomi antara teknologi transmisi HVAC dan HVDC menunjukkan bahwa opsi transmisi HVDC layak untuk mentransfer daya massal untuk skenario pembangkitan dan permintaan tahun 2030. Yang kedua, teknologi transmisi HVDC memiliki manfaat ekonomi yang lebih berupa pengurangan biaya total tahunan, terutama untuk interkoneksi Myanmar, Thailand, Laos, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Pulau Malaysia ke Sumatera, Malaysia ke Sarawak, Singapura, Sumatera, Sarawak ke Kalimantan, dan Sabah ke Luzon, Filipina. Yang ketiga, hasil menunjukkan bahwa teknologi transmisi HVDC menunjukkan kerugian transmisi yang lebih kecil daripada teknologi HVAC. Oleh karena itu, opsi HVDC lebih cocok daripada HVAC untuk interkoneksi APG. Ini dalam hal efisiensi energi untuk skenario 2030. Dan yang terakhir, APG mungkin perlu menempuh perjalanan jauh untuk mencapai tingkat transfer daya massal skenario 2030. HVDC lebih bermanfaat daripada HVAC selama bentukan APG. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.